Hai guys, assalamualaikum. Oke, sekarang saya bahas tentang tiga hal yang bisa diambil dari pertandingan antara Barcelona melawan Benfica dengan skor 4-5. Oke, langsung. Mica el Barça y Mica Catalunya. Pertandingan antara Barcelona dan Benfica di Liga Champions UEFA pada Selasa malam tidak mungkin lebih aneh daripada yang terjadi. 9 gol tercipta pada malam itu. 3 diantaranya adalah penalti. 2 gol tercipta karena kesalahan mencolok dari penjaga gawang. Sementara 1 gol merupakan gol bunuh diri. Barcelona tidak pernah terlihat berada di jalur yang tepat untuk memenangkan pertandingan melawan raksasa Portugal dan tertinggal hampir sepanjang pertandingan. Akan tetapi, membalikan keadaan di menit-menit akhir membantu mereka memastikan kemenangan di menit-menit akhir melalui Raphinha yang mencetak gol kemenangan lewat serangan balik yang ganas, sehingga Barcelona memperoleh 3 poin melawan arah permainan. Barca Universal menghadirkan 3 poin pencerahan dari Benfica 4-5 Barcelona. Kesalahan fatal Szczęsny. Terlepas dari apa yang tertera di papan skor final, Barcelona sebagian besar bermain buruk di seluruh lapangan tadi malam, dengan sangat sedikit pemain yang menampilkan permainan positif. Aman untuk menyebut babak pertama tadi malam di Estadio da Luz Barcelona sebagai babak terburuk musim ini. Dan ironisnya, bagaimana pertandingan yang sama akan dikenang sebagai salah satu kemenangan paling istimewa musim ini. Dari semua pemain yang mewakili timnas, Wojciech Szczęsny tampil paling mengecewakan. Kiper asal Belanda itu mulai pertandingan di depan Inaki Pena pada malam itu, tetapi tampak goyah sejak awal. Pada akhirnya, serangkaian kesalahannya yang membawa Barcelona ke dalam situasi sulit yang akhirnya mereka hadapi. Pada menit ke-22, saat melawan Benfica, sang kiper secara tidak perlu keluar dari kotak penalti untuk merebut bola yang dihalau Alessandro Balde. Lari tak terduga, Szczęsny membuat bek lawan tengah dan kedua pemain terjatuh ke tanah setelah tertabrak. Bola yang jatuh tepat ke kaki penyerang Benfica memberi tuan rumah gol terbuka dan keunggulan hanya beberapa menit setelah gol penyeimbang Robert Lewandowski. 8 menit setelah melakukan kesalahan, hingga gawang tersebut sekali lagi menjatuhkan Karim Aktürkoğlu di kotak penalti dan menyebabkan penalti, memberi Benfica keunggulan 3-1 dan membuang momentum yang dibangun timnya. Meski kiper utama Belanda itu memang menunjukkan janjinya musim ini, 2 kesalahannya tadi malam ditambah dengan kartu merah yang diterimanya saat melawan Real Madrid menunjukkan dengan jelas bahwa ia harus memperbaiki pengambilan keputusannya. Mentalitas juara. Barcelona biasanya bukan tim yang diasosiasikan dengan perolehan kemenangan dari pertandingan yang tidak mereka kuasai, tetapi penambahan tadi malam menambah prestasi Hansi Flick. Tim Catalan itu kesulitan menghadapi blok rendah Benfica selama 90 menit dan bahkan sempat tertinggal 2 gol hampir sepanjang pertandingan. Namun mereka tidak menyerah dan tekad mereka untuk terus berjuang merupakan pujian besar atas kerja keras Hansi Flick. Meski tertinggal di depan skor, mendapat tekanan serangan Benfica dan mendapat tantangan dari penonton di Portugal, Barcelona terus menekankan di sepertiga akhir. Tendangan penalti yang didapat Lamine Yamal membuat tim itu hanya terpaut 1 gol dari Benfica. Dan dengan hanya 5 menit sisa, Barcelona masih berupaya keras untuk menyamakan kedudukannya, akhirnya berhasil cetak Pedri dan Eric Garcia. Alih-alih puas dengan hasil imbang setelah pertarungan yang sengit, Barcelona menemukan energi untuk berusaha mencetak gol kemenangan dalam serangan terakhir pertandingan, dan ketangguhan mental mereka membuahkan hasil saat Raphinha mengeksekusi serangan balik dengan kecepatan yang luar biasa. Keren sekali Raphinha. Penghargaan khusus diberikan kepada Pedri yang tampil sangat bagus selama 90 menit pada malam ketika Semar timnya tampak kesulitan. Kontrol dan visinya lah yang menciptakan banyak peluang bagi klub, dan asisnya
pula yang membuat Barcelona menyamakan kedudukan gol keempat. 8 besar terkunci. Hansi Flick dan kawan-kawan akan meraih 3 poin terlepas dari performa yang ditunjukkan tim. Kemenangan ini mungkin tidak indah, tetapi 3 poin yang diperoleh sepadan dengan nilainya. Dengan 18 poin dalam 7 pertandingan sejauh ini, Barcelona duduk di posisi kedua di klasemen dan telah mengamankan tempat mereka di 8 besar. Tim yang berada di posisi ke-8 saat ini, Aston Villa, mengoleksi 13 poin dan hanya dapat meraih total 16 poin jika mereka menang pertandingan terakhir di fase Liga. Secara matematis, Barcelona dengan demikian telah memastikan diri mendapat tempat di 8 besar dan lolos langsung ke babak sistem gugur. Kelegaan terbesar bagi anak asuh Hansi Flick tentu saja adalah bahwa mereka sekarang tidak perlu lagi berpartisipasi di babak sistem gugur dan dengan demikian menyelamatkan diri dari 2 pertandingan tambahan di kalender yang padat. Dengan kemajuan di Liga Champions, Barcelona dapat mengalihkan sumber daya dan perhatian mereka ke La Liga, di mana mereka sangat membutuhkan poin setidaknya sampai pertandingan babak 16 besar mulai. Dan itu untuk berita Barcelona ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sahabat ini. See you next time.